Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Mutrik Agil dengan NIM 2120203884202006. Nah, saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah metode numerik. Itu kita akan membuat suatu video presentasi mengenai materi-materi yang ada di metode numerik. Nah, materi pertama itu ada sistem persamaan linear. Nah, tentu sebelum masuk, tentu kita bisa lihat di sini di metode numerik, tentu tidak artinya itu bahwa kita ketahui numerik itu berbicara tentang angka. Nah, dimana kalau kita kaitkan dengan sistem persamaan linear, dimana kenapa kita menggunakan metode numerik pada sistem persamaan linear, ya karena dalam penyelesaian sistem persamaan linear itu dengan menggunakan cara-cara biasa itu tidak bisa didapatkan persoalan-persoalan atau jawaban dari persoalan yang terdapat di sistem persamaan linear, sehingga ya kita menggunakan metode numerik, menggunakan pendekatan yang digunakan oleh metode numerik. Nah, di sini ada subbab terkait dengan sistem persamaan linear. Yang pertama ada pengertian SPL, kemudian yang kedua ada bentuk umum SPL, kemudian ada metode penyelesaian SPL yang dimana metodenya itu ada 6. Nah, di sini ada yang pertama itu eliminasi Gauss, kemudian yang kedua metode Gauss-Jordan, yang ketiga dekomposisi atau faktorisasi, yang keempat iterasi Jacobi, yang kelima iterasi Gauss-Seidel, yang keenam ada metode SOR. Oke, nanti di sini kita akan membahas terkait ya secara mendalam nanti terkait dengan metode penyelesaian SPL. Nah, sini pertama ada sistem persamaan linear. Itu merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu, nah termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Nah, artinya bahwa dalam sistem persamaan linear itu suatu model masalah matematika yang meliput beberapa bidang-bidang ilmu. Contohnya tadi seperti statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Nah, di sini suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear ini adalah mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, tentunya kita berbicara di sini itu yaitu variabel. Variabel yang kita artikan itu atau kita maksud itu suatu huruf yang belum tentu kita ketahui berapa nilainya, sehingga kita cari nilainya, kemudian kita dapatkan nantinya. Nah, di sini ada bentuk sistem persamaan linear. Nah, bentuk umum, suatu sistem persamaan linear yang sering kita jumpai pada umumnya. Yang pertama ada sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Nah, tentu kita bisa lihat dia mempunyai dua variabel. Nah, di sini variabel yang dimaksud itu ada x dan y, xy, yang dimana hanya satu penjumlahan karena dia hanya dua variabel. Nah, contohnya saya seperti ini, kemudian atau ada A1 X ditambah B1 Y sama dengan C1,
A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, kemudian yang kedua ada sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV. Nah, di sini tentunya dia menambahkan satu lagi variabel dan menambahkan juga penjumlahan sehingga dia merupakan 3 variabel. Contohnya seperti ini. Lanjut, saya kira teman-teman mudah memahami hal yang seperti ini. Nah, kemudian bentuk umum lainnya itu akan dibahas dalam bab ini adalah bentuk suatu sistem persamaan yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Bentuknya itu seperti ini. Maka di sini kita berbicara bahwa akan ada suatu persamaan linear yang kita tidak tahu berapa sampai berapa variabelnya. Maka bentuknya seperti ini. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah seterusnya sampai A1N XN itu sama dengan B1 dan seterusnya sampai dengan AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah seterusnya ditambah AN XN sama dengan BN. Nah, ini bentuk dari sejumlah berhingga persamaan linear yang kita tidak tahu berapa jumlah dari persamaan linear ini. Nah, kemudian di sini ada sistem persamaan akibat dari sistem persamaan tadi itu ditulis dalam bentuk matriks. Nah, dalam bentuk matriksnya seperti ini, itu AX sama dengan B, dengan A adalah sebuah matriks N kali N. Nah, bentuknya seperti ini. A sama dengan A1 sampai seterusnya sampai AN1 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada X dan B adalah sebuah vektor-vektor N komponen. Nah, komponen dari X-nya itu sama dengan X1, X2 sampai Xn, T, kemudian B itu B1, B2 sampai Bn. Nah, kemudian di sini ada metode penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, yang pertama itu ada eliminasi Gauss. Tentu metode eliminasi Gauss ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas. Jadi di sini kita akan mengubah suatu sistem persamaan linear dalam bentuk segitiga atas nantinya, yakni bentuk yang sama, koefisien di bawah, diagonal utamanya itu bernilai 0. Bentuk segitiga atas ini dapat diselesaikan menggunakan substitusi atau penyulihan balik. Nah, untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL ini yang diketahui itu metode eliminasi Gauss. Nah, menggunakan sejumlah operasi baris elementer OBE. Dengan tata caranya itu pertama menukar posisi dua buah persamaan, itu dua baris matriks augmented. Yang kedua menambah sebuah persamaan baris matriks augmented dengan suatu kelipatan persamaan lain baris lain. Yang ketiga mengalihkan sebuah persamaan baris matriks augmented dengan sebarang konstanta tak nol. Kemudian ada algoritma metode eliminasi Gauss. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien N dikali N, kemudian B itu vektor konstanta N kali 1, dan X-nya itu vektor N kali 1 yang perlu kita cari. Nah, di sini ada metode eliminasi Gauss terdiri atas dua tahap. Yang tahap pertama ada eliminasi secara berturut-turut variabel-variabelnya, itu X1, X2, X2, X3 sampai Xn kurang 1 dari beberapa persamaan. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu
masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk ya mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui, yang diantaranya itu ada xn, kemudian xn kurang 1, xn kurang 2 sampai dengan x1. Nah, secara umum misalkan kita mempunyai SPL. Nah, di sini kita bisa lihat ada SPL dalam bentuk seperti ini. Itu A11 X1 ditambah A12 X2 sampai dengan tambah A1N XN sama dengan B1, dan seterusnya sampai di sini AN1 X1 ditambah N2 X2 ditambah sampai seterusnya ditambah AN N XN sama dengan BN. Nah, seperti ini pemisalan bentuk sistem persamaan linear. Kemudian ada berikut tahap-tahap langkah eliminasi Gauss untuk SPL. Nah, tahap pertama kita eliminasi. Nah, eliminasi X1 dari persamaan-persamaan kedua, ketiga sampai dengan Kn. Nah, dengan kata lain, buat koefisien-koefisien X1 pada persamaan-persamaan kedua, ketiga sampai seterusnya sampai Kn menjadi 0. Nah, di sini ketika ada persamaan yang belum diagonal-diagonalnya itu ada kita bentuk atau kita ubah ketika nilai-nilainya belum 0, kita ubah menjadi 0. Nah, di sini koefisien-koefisiennya kita ubah menjadi 0. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan-persamaan kedua, ketiga sampai dengan Kn. Nah, proses ini itu mengubah nilai-nilai koefisien-koefisien X1, Aij dan konstanta Bi pada persamaan kedua, ketiga sampai Kn dengan asumsi kita A11 itu tidak sama dengan 0. Nah, didefinisikan Mi1 sama dengan Ai1 per A11 untuk 2 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Nah, tahap kedua, di sini kita eliminasi X2 dari persamaan-persamaan ketiga, keempat sampai ke N. Lagi dengan asumsi A22 ini tidak sama dengan 0. Diagonalnya tidak sama dengan 0. Nah, didefinisikan Mi2 itu sama dengan AI2 per A22 untuk 3 lebih kecil I lebih kecil sama dengan N. Nah, tahap ketiga, secara umum pada langkah ke K ini eliminasi XK konstanta ini dari persamaan ke K ditambah 1, K ditambah 2 sampai ke N dengan cara yang mengurangkan kelipatan MIK itu sama dengan AIK per AKK baris ke K baris ke I untuk I sama dengan K ditambah 1, K ditambah 2 sampai N. Nah, akhirnya setelah kita mengeliminasi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai Xn dikurang 1 dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan SPL-nya. Nah, seperti ini yang kita dapatkan SPL-nya yang berupa berupa matriks koefisien matriks segitiga atas. Nah, ini merupakan sebuah matriks segitiga atas dengan elemen-elemen di bawah diagonalnya itu, diagonal utamanya itu bernilai 0 yang bagian bawah. Ketika kita ingin melihat suatu matriks segitiga atas, maka elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tahap kedua, itu substitusi. Nah, pada tahap ini kita perlu menghitung nilai-nilai xn dikurang 1, xn dikurang 2 sampai x1. Nah, dari SPL tadi 2.4 kita dapat melakukan substitusi mundur sebagai berikut. Nah, pertama, dari persamaan terakhir didapatkan xn sama dengan bn per an n. Nah, kemudian yang kedua, dengan memasukkan nilai xn ke dalam persamaan ke n dikurang 1 itu diperoleh xn dikurang 1 sama dengan
dalam kurung bn dikurang 1, kemudian dikurang an kurang 1 n xn per an dikurang 1 n dikurang 1. Kemudian dengan secara umum ya kita peroleh nilai-nilai xn kurang 1 sampai xi ditambah 1 itu akan diperoleh x1 dengan ya rumus seperti ini, yaitu xi sama dengan 1 per a i bi dikurang sigma n sigma j sama dengan i tambah 1 sampai n aij xj. Nah, dengan persamaan ini di atas itu kita dapat gunakan untuk menghitung nilai-nilai xn dikurang 1, xn dikurang 2 sampai x1. Nah, setelah xn ini diketahui. Nah, di sini ada contoh, itu selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, dari persamaan yang pertama itu kita lihat x1 dikurang x2 ditambah 2x3 dikurang x4 sama dengan min 8. Kemudian 2x1 dikurang 2x2 ditambah 3x3 dikurang 3x4 sama dengan min 20. Kemudian persamaan ketiga, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan min 2. Kemudian persamaan keempat, x1 dikurang x2 ditambah 4x3 dikurang 3x4 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan matriks augmentednya itu. Nah, kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini. Kemudian kita OBE kan dengan tentunya kita di sini kita lihat di baris pertama itu nilai dari sebelah sini itu 1. Nah, kemudian kita operasi baris elementer kan dengan cara tentunya mengurangkan itu baris kedua kemudian dikurang dengan 1 seperti itu. Nah, ini cara-cara operasi baris elementer sehingga hasil yang akan didapatkan atau bentuk dari matriks segitiga atas seperti ini dengan 1 min 1 2 min 1 itu min 8 0 2 min 1 1 6 0 0 min 1 min 1 min 4 0 0 0 2 min 4. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan substitusi di mana x4 nya ini itu sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2, sehingga kita dapatkan x3 nya itu sama dengan min 4 ditambah x4 per min 1 sama dengan min 4 ditambah 2 per min 1 sama dengan 2. Kemudian x2 nya itu sama dengan min 8 ditambah x2 dikurang 2 x3 ditambah x4 sama dengan min 7. Nah, jadi penyelesaiannya ini adalah min 7 3 2 2. Dari 4 persamaan tadi kita dapatkan penyelesaiannya itu adalah min 7 3 2 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode penyelesaian eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini mirip dengan eliminasi Gauss, namun ya eliminasi Gauss ini kita berusaha membuat ya elemen-elemen matriks A di bawah diagonal utama menjadi bernilai 0. Nah, pada metode eliminasi Gauss-Jordan kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas. Jadi semua elemen-elemen yang ada kecuali itu diagonalnya, yang diagonal utamanya itu 1 dan
elemen-elemen yang ada di diagonal atas dan bawah itu kita ubah menjadi 0 atau kita buat jadi 0 selain diagonal utamanya yang bernilai 1. Nah, sehingga dalam koefisien A maka itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan yang tidak 0 adalah 1. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa selain daripada diagonal utamanya bernilai 1, itu diagonal atas dan bawahnya itu kita buat menjadi 0. Nah, kemudian baris 0 terletak paling bawah, kemudian 1 utama baris berikutnya berada di kanan, 1 utama baris di atasnya, kemudian di bawah 1 utamanya harus 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada algoritma metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear X sama dengan B dengan A adalah matriks koefisien n kali n, B vektor konstanta n kali 1, dan X vektor n kali 1 yang perlu dicari. Nah, di sini ada beberapa metode eliminasi Gauss-Jordan dengan algoritmanya. Yang pertama, kita masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya. Kemudian yang kedua, kita buat matriks augmented AB, dinamakan dengan AB ya. AB ini vektor A, vektor B dinamakan dengan AB untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kemudian kita perhatikan apakah nilai AI ini sama dengan 0. Bila ya kita tukarkan baris ke I dan baris ke I tambah K itu lebih kecil sama dengan N, di mana I tambah K ini I nya itu tidak sama dengan 0. Bila tidak ada berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan. Bila tidak ya maksudnya kalau ada I sama dengan 0. Bila ada ya kita operasikan seperti ini, jika tidak ya kita lanjutkan. Nah, kemudian bila tidak ya lanjutkan. Jadi ini nilai-nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K, di mana K sama dengan 1 sampai dengan N ditambah 1, kemudian hitung AIK sama dengan AIK per AII. Nah, yang keempat untuk barisan ke J, di mana J ini sama dengan 1 ditambah I ditambah 1 sampai dengan N. Kemudian lakukan operasi baris elementer. Kemudian hitung C sama dengan AJI. Kemudian juga kita hitung AJK sama dengan AJK dikurang C dikali AIK. Kemudian yang kelima ya penyelesaian. Ini untuk I sama dengan N sampai dengan 1. Ini bergerak dari baris ke N sampai baris pertama, itu sama dengan AI N ditambah 1. Nah, contohnya seperti ini kita selesaikan SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi untuk persamaan pertamanya sama halnya tadi dengan contoh eliminasi Gauss. Nah, kita buat bagaimana persamaan ini kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tentu kita buat dalam bentuk matriksnya dulu seperti ini. Nah, kemudian kita pilih elemen pivot dari A11 itu sama dengan 1 ya, untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya ini dengan menggunakan operasi baris P2 sama dengan P2 dikurang 2 P1, kemudian P3 dikurang P3 dikurang P1, dan P4 ini sama dengan P4 dikurang P1. Jadi kita masing-masing kurangkan ini P2 dikurang 2P1 ini, kemudian P3 nya kita kurang dengan P1 juga, kemudian P4 nya kita kurangkan P1, sehingga hasil yang didapatkan ini seperti ini. Kemudian yang kedua, oleh karena A22 sama dengan 0, nah kita
tukar baris kedua dan ketiga untuk mendapatkan matriks baru. Nah, kita tukarkan baris kedua dan ketiga. Jadi baris pertama ini kita pindahkan sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita sekarang yang ketiga itu pivot dari A22 itu sama dengan 2 dari semua elemen yang sudah bernilai 0. Jadi untuk mendapatkan pivot ini kita baris kedua hingga diperoleh matriks seperti ini. Kemudian yang keempat dengan menggunakan operasi P1 sama dengan P1-nya sama dengan P1 ditambah P2 dan P3 sama dengan min P3 itu diperoleh seperti ini. Nah, kemudian yang kelima dengan menggunakan operasi P1, jadi kita menggunakan operasi baris elementer di sini. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Ya, ini hanya penyelesaian bagaimana sehingga diagonal utamanya itu menjadi satu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa diagonal utamanya itu sudah menjadi satu. Nah, sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuan sehingga penyelesaian SPL di atas dapat dibaca pada kolom terakhir, yakni X sama dengan min 7, 3, 2, 2. Jadi ya beginilah cara penyelesaian metode eliminasi Gauss-Jordan. Tentu bagaimana sehingga diagonal utamanya itu menjadi satu, kemudian yang atas dan bawah itu kita buat menjadi 0. Nah, ini kita bisa lihat ada script MATLAB metode Gauss-Jordan, dan nantinya kita akan bahas pada video yang akan saya jelaskan juga yang lain juga, tapi kita bergeser dulu, nanti ada pembahasan lainnya terkait dengan script MATLAB Gauss-Jordan ini. Nah, kemudian ada metode penyelesaian sistem bersama linear, yaitu yang ketiga ada iterasi Jacobi. Nah, di mana iterasi Jacobi ini kita dapat gunakan dengan menyelesaikan persamaan linear maupun non linear. Nah, penyelesaian dengan metode Jacobi ini yang menggunakan cara iterasi, cara bertahap-tahap, ada iterasi pertama sampai bagaimana sehingga mendapatkan suatu hasil yang ingin didapatkan. Nah, bentuk persamaan ini seperti kita lihat di sini, A11 X1 tambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah sampai tambah A1N Xn sampai dengan B1. Nah, seterusnya sehingga di sini kita bisa dapatkan AN1 X1 bentuknya tambah 2N2 X2 ditambah AN3 X3 ditambah sampai tambah ANN XN sama dengan BN. Nah, di sini dalam konsep metode Jacobi itu ubah persamaan di atas sehingga X1, X2, X3 berada di sisi kiri bersamaan sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita bisa pindahkan dari X1, hanya pindah ruas ini sehingga bentuknya seperti ini. Kita pindah ruaskan di sisi kiri persamaan dari persamaan ini. Kemudian ada algoritmanya. Di sini algoritma metode iterasi Jacobi, di mana langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama, tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3, Xn yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X1 0, X2 0, X3 0, Xn 0. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi sehingga diperoleh nilai X1 1, X2 1, X3 1, Xn 1. Nah, sehingga dalam bentuknya itu X1, X2, X3 seperti ini sampai Xn. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita hitung nilai errornya. Hitung errornya itu
epsilon x1 atau error ini error x1 1, error x2 1 sampai error xn 1. Nah, sehingga nantinya ketika dapatkan errornya itu maka bentuknya itu seperti ini atau caranya itu seperti ini. X sama dengan x1 dikurang x0 per x1 itu dikali dengan 100%. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga, kalau errornya ini error x1 1, error x2 1, error ini lebih kecil dengan errornya, itu maka iterasi berhenti. Nah, dengan tentunya error x1 sampai error x1n 1 ini merupakan penyelesaian persamaan, sedangkan kalau x ini sampai lebih besar errornya, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung x 12 dan sampai seterusnya, sampai ketika dia lebih besar, masih besar nilai errornya, maka iterasi itu lanjut. Jadi kesimpulannya di sini bahwa langkah ketiga ketika masih besar nilai errornya, maka iterasi itu masih berlanjut. Namun jika errornya itu lebih kecil, yang kita dapatkan itu iterasinya berhenti. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita mempunyai contoh, itu persamaan pertama ada 3x ditambah y dikurang z sama dengan 5. Kemudian 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20. 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10. Kemudian kita cek dengan errornya 0,001. Jawab ya, persamaan di atas diubah menjadi bentuk, ya kita ubah jadi x nya ini pindah ruas x, y, z, kita cari x, y, z sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal x0, y0, z0 itu sama dengan 0, sehingga iterasinya menjadi seperti ini. x1 sama dengan 5 dikurang y0 ditambah z0 per 3 sama dengan 5 per 3 itu sama dengan 1,66 sekian. Kemudian y1 nya itu sama dengan 20 dikurang 4x0 ditambah 3z0 per 7 itu sama dengan 20 per 7, itu sama dengan 2,857. Kemudian z1 nya 10 dikurang 2x0 ditambah 2y0 per 5 sama dengan 10 per 5 itu sama dengan 2. Nah, sehingga untuk menghitung errornya x1, error x1, error y1, error z1, ini cara menghitungnya error x sama dengan x1 dikurang x0 per x1 100%. Nah, sehingga diperolehlah bahwa untuk error x1 itu sama dengan 100%, error y1 sama dengan 100%, error z1 sama dengan 100%. Nah, di sini karena melihat bahwa error dari x1, y1, z1 lebih besar error sebenarnya, maka iterasi ini masih berlanjut. Maka nilai x1, y1, z1 ini kita masukkan untuk iterasi selanjutnya. Nah, maka kita dapat peroleh bahwa untuk x2, nah ini iterasi selanjutnya, x2 sama dengan 5 dikurang y1 ditambah z1 per 3 sama dengan, nah hasil dari y1 tadi kita masukkan, kita substitusikan dengan z1 sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung errornya dengan cara seperti ini, bahwa error x sama dengan x1 dikurang x0 per x1 dikali 100%, sehingga error x2 nya ini seperti ini. Nah, namun ternyata pada iterasi kedua di sini yang kita dapatkan masih lebih besar daripada error murninya seperti itu, error sebenarnya, sehingga iterasi terus berlanjut sampai iterasi itu diperoleh kondisi seperti ini, error
dia lebih kecil sama dengan error sebenarnya, sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, ini ada script, nanti kita bahas di video-video selanjutnya, video yang akan saya tampilkan, dan disitu nanti kita akan membahas terkait dengan skrip-skrip yang ada di materi, semua materi di metode numerik. Nah, kemudian di sini ada metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, sebelum itu, bahwa untuk metode Gauss-Seidel ini itu adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tentunya. Dengan metode ini itu paling sederhana, yang kita gunakan, yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, kemudian juga metode Gauss-Seidel ini itu bekerja dengan cara memperbaiki perkiraan nilai-nilai variabel secara berurutan dan berulang-ulang, seperti itu, dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diperbarui setelah mereka tersedia. Nah, metode Gauss-Seidel merupakan di sini perbaikan dari metode Jacobi. Dari bentuk persamaan yang dapat diselesaikan itu seperti ini bentuknya. Nah, kemudian untuk konsep metode Gauss-Seidel, kita ubah persamaan di atas sehingga x1-nya ini x1, x2, x3 berada di sisi kiri persamaan, sehingga bentuknya seperti ini, bentuk iterasinya seperti ini. Nah, kemudian algoritma metode Gauss-Seidel di sini ada beberapa langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita tentukan nilai awal x2 0, x3 0 sampai xn 0. Kemudian selanjutnya dilakukan iterasi seperti persamaan pertama sehingga diperoleh nilai x1 sampai xn 1. Kemudian yang kedua, tahap kedua, masukkan nilai x1 x3 pangkat 0, xn 0 ke persamaan 2 sehingga diperoleh x2 1. Nah, kemudian yang tahap ketiga, masukkan nilai x1 pangkat 1, x2 pangkat 1, xn pangkat 1 ke persamaan 3 sehingga diperoleh x3 1. Nah, kemudian sampai seterusnya sehingga mendapatkan nilai xn 1. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung error-errornya, itu error x1 1, x2 1, x3 1, xn 1. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Error x sama dengan x1 kurang x0 per x1 kali 100%. Nah, di sini kalau error dari x1, x2, x3, xn itu yang dari 1 di sini pangkat 1 itu ketika dia lebih kecil lebih kecil sama dengan error sebenarnya, maka iterasi akan berhenti. Nah, sesuai dengan sebelumnya tadi bahwa ketika dia error-errornya itu lebih kecil sama dengan error sebenarnya, maka iterasi berhenti. Ketika errornya ketika masih lebih besar, maka iterasi akan berlanjut. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh sama tadi, contohnya dengan error sebenarnya itu 0,0001. Di sini kita dapat lihat, kita jawab dengan persamaan, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, kita pindahkan ruas x-nya itu sama dengan 5 dikurang y ditambah z per 3, kemudian y-nya sama dengan 20 dikurang 4x tambah 3z, 3z per 7, kemudian z ini 10 dikurang 2x ditambah 2y per 5. Nah, kemudian setelah dilakukan
diubah bentuknya, maka kita akan lakukan iterasi pertama dengan masukkan nilai awal Y0 Z0 sama dengan 0. Nah seperti ini, sehingga dapatkan untuk X1 Y1 Z1 hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung errornya, sehingga diperoleh seperti ini. Dan karena masih di tahap iterasi pertama dari ini, error yang didapatkan masih lebih besar error sebenarnya, maka iterasi berlanjut dengan masukkan nilai X1 Y1 Z1 ke iterasi kedua, maka diperoleh seperti ini. Nah ternyata masih pada iterasi kedua. Iterasi kedua menandakan seperti ini. Nah dia masih lebih besar error sebenarnya, sehingga iterasi itu masih terus berlanjut sampai ketika iterasinya kita berhentikan ketika dia kondisinya seperti ini. Ketika sama halnya tadi saya katakan bahwa ketika error dari iterasi masih lebih besar error sebenarnya, maka masih berlanjut. Namun ketika dia lebih kecil sama dengan error sebenarnya, maka iterasi sudah bisa diberhentikan. Nah ini script materinya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah itulah penjelasan dari saya mengenai tentang materi sistem persamaan linear dalam metode numerik. Dan tentunya kita dapat pahami bahwa dalam sistem persamaan linear, ketika kita mendapatkan suatu persoalan yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara biasa, maka kita dapat menggunakan dengan cara metode numerik, seperti tadi dengan metode-metode beberapa yang saya bahas di dalamnya. Nah seperti itu, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.